Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dari kelas 12 TBSM 1. Di sini saya akan membuat resensi dari film yang berjudul 5 cm. Film 5 cm adalah film Indonesia yang dirilis pada tanggal 12 Desember 2012. Film ini diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama. Novel ini merupakan salah satu karya dari novelis muda Indonesia, yaitu Doni Dirgantoro. Film 5 cm ini disutradarai oleh Rizal Mantovani. Film yang diperankan oleh Fedi Nuril sebagai Genta, Denny Sumargo sebagai Arial, Ralina Shah sebagai Riani, Igor Saikoji sebagai Ian, Hurjonat Ali sebagai Zafran, dan yang terakhir Pevita Perse sebagai Dinda. Dalam film ini, secara garis besar, menceritakan tentang persahabatan dan nasionalisme. Melalui film 5 cm ini, kita diajak menghargai negeri ini dengan rasa cinta yang sederhana, melalui kelima sahabat yang menjadi tokoh utama. Film ini menceritakan banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang sangat menggugah para generasi muda untuk berpikir ke depan dan memiliki ide-ide cemerlang. Dalam film 5 cm memberikan pesan tentang arti dari persahabatan, cinta, kasih sayang, pengorbanan, nasionalisme, dan impian untuk masa depan. Persahabatan antara Genta, Arial, Ian, Zafran, dan satu orang perempuan bernama Riani. Mereka bersahabat sudah 10 tahun. Humor, tingkah laku, dan percakapan yang terjadi bisa dianggap sebagai keseharian yang pernah terjadi di dunia nyata. Tetapi ada bagian yang memang tidak pantas terjadi di dunia nyata. Riani yang merupakan perempuan sendiri selalu menjadi bagian yang terlindungi daripada teman-temannya. Keunikan perempuan yang paling cantik ini, Riani selalu meminta kuah mie pada teman-temannya. Mereka semua telah lulus kecuali Ian yang belum lulus dari kuliahnya. Ian terlalu sibuk mengerjakan hal-hal seperti bermain game, menonton film, dan uniknya selalu suka makan mie. Arial mempunyai tubuh atletis. Bila kenalan dengan wanita lain, selalu grogi. Zafran seorang puitis yang mempunyai adiknya Arial yang bernama Dinda. Genta yang merupakan pekerja rajin dalam perusahaan dan dia menyukai Riani, tapi tidak bisa mengungkapkannya. Kelima tokoh persahabatan ini telah berada dalam lingkar persahabatan selama kurang lebih 10 tahun. Hingga pada suatu saat mereka main ke rumah Arial, berkumpul di tempat mereka biasa mengobrol dan bersantai ria. Tanpa disangka-sangka, Genta mempunyai sebuah gagasan yang bikin mereka merasa sedih sekaligus bimbang. Genta ingin mereka berlima selama 3 bulan tidak boleh bertemu maupun berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Kurang lebih 3 bulan, mereka ditempa rasa rindu yang saling menyilang. Banyak hal yang terjadi di kehidupan mereka berlima. Sesuatu yang mengubah diri mereka masing-masing untuk lebih baik dalam menjalani kehidupan. Sampai pada bagian ini, konsep nasionalisme memang masih belum jelas. Ide mengenai nasionalisme disisip pada bagian saat mereka kembali bertemu. Setelah 3 bulan berlalu, mereka bertemu kembali dan adiknya Ariel yang bernama Dinda memberi saran
untuk melakukan pendakian ke Gunung Mahameru bersama-sama. Akhirnya mereka semua setuju dengan pendapat Dinda. Mereka pun melakukan pendakian saat menjelang hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dengan solidaritas dan saling menjaga satu sama lain, mereka pun akhirnya sampai di puncak tertinggi di Jawa pada tanggal 17 Agustus pagi, dan mereka mengibarkan bendera Saka Sang Merah Putih. Cerita persahabatan ini jarang dipilih sebagai tema dalam sebuah film karena banyak yang menganggapnya terlalu biasa. Namun, sang sutradara berhasil mengolahnya menjadi hal yang tidak hanya sekedar biasa, tapi luar biasa. Beberapa adegan ditampilkan melalui kesan humoris. Film ini menggunakan bahasa yang dibilang santai dan mudah dipahami. Selain bahasa yang mudah dipahami, para pemain pun juga bermain dengan baik dan sangat menghayati setiap adegan yang mereka mainkan. Sehingga karakter dari setiap pemain benar-benar terlihat. Betapa mereka sangat menghayati peran sehingga semua ini terlihat begitu nyata dan bukan rekayasa semata. Kekurangan dalam film ini diantaranya adalah di mana ada beberapa adegan yang terlihat khayal atau tidak nyata. Seperti salah satunya dari adegan saat di jalur pendakian dan terdapat hujan batu dari puncak di mana hampir semua pemain terkena batu dan terluka parah. Ian memiliki banyak luka dan jika berpikir secara logis, kejadian seperti itu bisa menyebabkan kematian yang sangat mengerikan di dalam film tersebut. Namun, Ian hanya pingsan. Dalam film ini, ada juga yang tidak sesuai dengan tema utama, yaitu persahabatan. Di sini juga terdapat beberapa bagian tentang kisah cinta anak zaman now. Tokoh utama tidak seperti tokoh utama. Maksudnya tidak selalu ditampilkan atau diprioritaskan. Dalam film ini terdapat beberapa perbedaan antara novel dan film 5 cm. Dari segi peristiwa kecil, dalam novel sangat detail disebutkan jalan cerita, tetapi pada film ada beberapa bagian yang dikurangi, seperti contoh dalam ending cerita yang novelnya sangat detail ketika Genta dan Citra menikah dan pernikahan Dinda dengan Dania tidak ditayangkan. Adapun ini cerita yaitu persahabatan sesudah terpampang jelas di film tersebut. Hanya ada sedikit yang dikurangi pada pendakian pertemuan mereka dengan Deni. Film 5 cm ini merupakan film yang unggul di antara film yang lainnya. Karena pemainnya yang berkualitas, lokasi syuting yang indah, adegan yang mengharukan, dan masih banyak lagi yang membuat penonton terhipnotis oleh film 5 cm ini. Selain itu, film ini dapat membuat orang yang menontonnya merasa terkesima dalam pembuatan film yang sangat berbahaya tetapi tetap dilaksanakan. Dari film 5 cm ini, kita bisa memahami makna persahabatan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Dalam film ini, kita pun dapat mengambil hikmah bahwa apabila kita mempunyai sebuah mimpi, kita harus memperjuangkannya. Dan jangan pernah menyerah saat kita gagal. Yakinlah pada diri kita bahwa kita masih menjadi yang lebih baik lagi. Film ini sangat wajib ditonton oleh pemuda-pemudi karena dapat menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia. Oke, cukup sekian dari saya tentang referensi dari film 5 cm. Apabila ada kata dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.